Yesus hilang 14 tahun. Okay. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal Mongol Stress. Jadi saya pernah membahas tentang dia, yang mana dia menyampaikan pesan atau kelelucon yang kontroversial tentang kekristenan. Tapi kali ini sepertinya dia tidak sedang lucu, tidak sedang lawak, tapi memang sedang serius menyampaikan tentang kekristenan. Dan memang tendensi dari perkataannya, tendensinya itu kepada lebih memuji agama seberang dan menghina atau menjelekkan agamanya sendiri. Terkesannya seperti itu. Walaupun di awal statement dia bilang, enggak, ini saya nggak hina agama Kristen, orang saya juga Kristen. Tapi dari statementnya itu sebenarnya menghina. Kayak misalnya kayak gini, saya nggak hina kamu, tapi memang kamu jelek. Wah, itu menghina nggak? Menghina kan? Nah, jadi ini yang saya mau coba luruskan supaya Mongol Stress ini bisa lebih bijak lagi dalam berstatement dan berkata-kata. Kita langsung aja nonton videonya, guys. Ini tidak melecehkan agamaku ya. Iya, Saya iya, juga iya. beragama Kristen. Iya. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Masuk Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Yesus hilang 14 tahun. Okay. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Cakep. 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Iya. Sistematisnya terus nggak ada jeda sampai bisa muncul Idul Adha, semuanya ada pendataannya. Di situ dia memuji nabi dari agama seberang dan juga kesannya lebih memberikan semacam kekurangan atau ketidaksukaan terhadap agamanya sendiri. Tapi sebenarnya menurut saya sih ketidakmengertiannya si Mongol aja sih. Tapi ya kita perlu dan wajib untuk meluruskannya. Dia mengatakan bahwa ya kalau agama sebelah kan nabinya itu jelas dari lahir sampai dia remaja, menikah dan lain-lain, detailnya itu jelas dan terperinci. Tapi kalau Yesus itu nggak ada terperinci. Dia sampai umur 12 doang dan juga ke 30. Jadi umur 13 sampai 29 tuh nggak ada katanya. Nah, kalau itu sebagai acuan, justru sebenarnya Yesus tuh jelas loh. Silsilahnya dari Abraham ke Yesus itu jelas, dari Ishak, dari Yakub, dari keturunan Yehuda, dan kemudian dari keturunan Daud. Itu terperinci jelas. Justru yang saya pertanyakan, di mana silsilah tentang nabinya? Ya, itu yang dipuji-puji Mongol Stress. Nah, kalau perbandingannya seperti itu, tapi kan nggak bisa dibandingin dengan itu karena memang secara sejarah fakta itu membuktikan bahwa Yesus silsilahnya jelas dari Abraham sebagai anak perjanjian yang dijanjikan Allah untuk menebus dosa manusia. Yang begini pasti Mongol nggak ngerti. Kalau dilihat di dalam Matius sendiri kan, di Matius itu dijelaskan tentang silsilah. Jadi langsung di awal silsilah untuk menunjukkan bagaimana kejelasan dari Yesus ini sendiri, dari mana. Tapi ada kan nabi yang mengklaim katanya dari Abraham, tapi silsilahnya sendiri itu tidak bisa dijelaskan secara terperinci. Tapi ngomong-ngomong, Pak Mongol ini harus tahu ya, kenapa kok Yesus dari umur 13 sampai 29 kok nggak ada. Ya jelas Yesus itu nggak sedetail itu ditulis semua hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Jadi kalau indikasinya sih memang Yesus ini membantu ya ayahnya, dan juga dia kan jadi seorang tukang kayu kan pada waktu itu. Makanya waktu ketika Yesus memberitakan kebenaran firman Tuhan dibilang, loh ini kan Yesus anak Yusuf tukang kayu itu.
Jadi sebenarnya orang-orang mengenal Yesus di umur 13 sampai 29. Lalu pertanyaannya kenapa nggak ditulis semua? Coba dibuka dalam Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi nggak semuanya bisa ditulis secara lengkap. Kenapa? Karena bisa jadi beribu-ribu buku, berlembar-lembar buku itu nggak muat untuk nulis semua cerita tentang Yesus. Saking supernya gitu loh. Jadi nggak semua harus dimasukkan dalam situ. Jadi kayak Yesus misalnya bermain, Yesus melakukan apa gitu. Nggak perlu kan ditulis situ waktu kecil. Jadi yang ditulis adalah 12 ketika dia ke bait Allah dan juga 30 ketika dia memulai pelayanannya. Cukup. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan Mongol ini sebenarnya hanya karena ketidaktahuannya aja. Dia nggak bangga sama imannya sendiri, dia nggak bangga sama kitabnya sendiri, makanya karena pengetahuannya sedikit, dia keluarkan statement seperti itu. Tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak, ada udang di balik batu. Pasti ada sesuatu, kenapa dia kok cari simpati seperti itu? Ya jelas, karena dia akan nyalek. Dia gabung salah satu partai yaitu PSI. Dia jadi komika satu-satunya yang mau nyalek. Ya bagaimana ini komedian nyalek pimpin bangsa. Disambut PSI, Bro Mongol Stress jadi satu-satunya komika bakal nyalek. Jadi secara resmi komika Roni Immanuel alias Mongol Stress akhirnya mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif mewakili Partai Solidaritas Indonesia. Mongol mengaku tertarik mendaftarkan diri sebagai bakal caleg PSI karena komitmen tanpa mahar yang diusung partai Brosis tersebut. Jadi ya mungkin dia cari simpati untuk cari suara supaya ada dukungan untuk dia, kemudian dia akan jadi calon legislatif. Kemarin ada yang kembali ke agamanya, dari Kristen dia balik lagi ke agamanya, ternyata albumnya mau dirilis. Sekarang karena mau nyalek nih, baru 6 hari lalu tiba-tiba ada statement ini yang lagi viral. Mungkin sengaja diviralkan kali ya. Nah, inilah yang saya mau sampaikan mengenai hal ini. Tapi tahu nggak sih bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Dalam Yudas 1 ayat yang ke-16, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nah, ini adalah salah satu bahaya laten ya. Bagaimana menjilat sesuatu supaya mendapat keuntungan. Dan ini berbahaya sekali. Jangan sampai kita mengorbankan iman kita pada Kristus, kita mengorbankan hal yang baik. Dan apa yang kita tahu kebenaran itu kita korbankan demi keuntungan yang kita dapat. Supaya menjadi ini, supaya menjadi itu, supaya menjadi yang lain, dan ini sangat-sangat berbahaya. Karena dikatakan di sini pada akhirnya yang seperti ini tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya marilah kita belajar Alkitab tuh sungguh-sungguh ya, jangan cuman ya ngaku kesaksian di gereja, ngaku sebagai pendeta, mantan anggota gereja setan dan lain-lain. Tapi ternyata pengetahuan tentang Alkitab itu nol. Bahaya guys. Inilah yang disebut sebagai pluralisme agama. Pluralisme agama itu adalah yang menganggap semua agama itu sama. Beda jalan doang. Kita sama-sama menuju Roma tapi banyak jalan menuju Roma. Dan saya rasa semua agama tidak mengajarkan hal demikian. Semua orang harus memiliki kebenaran yang absolut dalam agamanya sendiri. Jadi kalau Mas Mongol ini tidak yakin dengan iman dan agamanya sendiri, ya silakan cari yang diimani. Gak apa-apa Mas Mongol, daripada menggadaikan kebenaran demi itu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you.